Azab mengerikan yang dilihat Rasulullah bagi yang menyepelekan puasa Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang khusus bagi orang-orang Muslim, di mana pada bulan mulia ini orang-orang diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan di bulan ini Allah melipat gandakan pahala kebajikan bagi orang yang mengerjakannya. Selayaknya kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Puasa juga merupakan rukun Islam. Saking pentingnya, puasa menunjukkan identitas seseorang, apakah dia Islam atau bukan. Setelah syahadat dan sholat, puasa menjadi penanda seseorang Muslim atau non-Muslim. Namun, ada sebagian dari kita yang menyepelekan puasa Ramadan. Alasannya bermacam-macam, tapi biasanya mengada-ada. Sebab, dalam hukum Islam sendiri diatur orang yang boleh tidak berpuasa. Misal, ibu menyusui, seseorang yang sedang sakit, dalam perjalanan, atau halangan yang bisa dibenarkan secara syariat untuk meninggalkan puasa. Terkadang, kita mendapati ada orang yang segar bugar, sehat jasmani rohani, namun tak berpuasa. Inilah yang disebut dengan menyepelekan, mereka sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Azab pedih untuk yang meninggalkan puasa Ramadan sebagai peringatan bagi yang masih saja enggan untuk menahan lapar dan dahaga pada bulan yang diwajibkan puasa bagi mereka. Kami bawakan sebuah kisah dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, 'Naiklah,' lalu kukatakan, 'Sesungguhnya aku tidak mampu.' Kemudian keduanya berkata, 'Kami akan memudahkanmu,' maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, 'Suara apa itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka.' Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku, Abu Umamah, bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka, membatalkan puasa, sebelum tiba waktunya.' Hari Ibnu Huzaimah. Lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadits ini. Maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadan dan tidak pernah berpuasa sama sekali? Renungkanlah hal ini. Dosa yang berbahaya. Perlu diketahui pula bahwa meninggalkan puasa Ramadan termasuk dosa yang amat berbahaya karena puasa Ramadan adalah puasa wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Para ulama pun mengatakan bahwa dosa meninggalkan salah satu rukun Islam lebih besar dari dosa besar lainnya. Demikianlah yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa penjelasan beliau. Az-Zahabi sampai-sampai mengatakan, siapa saja yang sengaja tidak berpuasa Ramadan, bukan karena sakit, atau uzur lainnya, maka dosa yang dilakukan lebih jelek dari dosa berzina, lebih jelek dari dosa menegak minuman keras. Bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang-orang munafik dan sempalan. Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq, 1/434, Mauki, Yasub, Asi Syamilah. Adapun hadits, barang siapa berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, alasan, dan bukan pula karena sakit, maka perbuatan semacam ini tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh jika dia memang mampu melakukannya, adalah hadits yang dhaif sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama. Hari Abu Daud nomor 2396, Tirmidzi nomor 723, Ibnu Majah nomor 1672, Ahmad 2/386. Hadis tersebut disebutkan oleh Bukhari secara mualak, tanpa sanad, dalam kitab sahihnya dengan lafaz tamrid, tidak tegas dari Abu Hurairah dan dikatakan marfu, sampai pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga perkataan semacam ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Kewajiban berpuasa Ramadan mengutip muslim.or.id. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Saum secara bahasa bermakna imsak, menahan diri dari makan, minum, berbicara, nikah dan berjalan. Sebagaimana makna ini dapat kita lihat pada firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Qs. Maryam, 26. Sedangkan secara istilah saum bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Al-Ma'uswah Al-Fiqiyah,
2/9904. Puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang balik, dewasa, berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim, tidak melakukan safar perjalanan jauh. Sahih Fiqh Sunnah 2/88, yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah wajib adalah dalil Al-Quran, As-Sunnah bahkan kesepakatan para ulama, Ijma ulama, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah 2/9904. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." QS, Al-Baqarah 183. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. QS, Al-Baqarah 185. Dalil dari As-Sunnah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hari Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16, dari Abdullah bin Umar. Hal ini dapat dilihat pula pada pertanyaan seorang Arab Baduy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Baduy ini datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berambut kusut. Kemudian dia berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Beritahukan aku mengenai puasa yang Allah wajibkan padaku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa yang wajib bagimu adalah puasa Ramadan. Jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah, maka lakukanlah." Hari Bukhari nomor 6956, dari Yolha bin Ubaidillah. Wajibnya puasa ini juga sudah malam minat dini bidoruroh, yaitu secara pasti sudah diketahui wajibnya karena ia bagian dari rukun Islam. Ar-Raudhatun Nadiyah, hal 318, sehingga seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya hal ini. Sahih Fiqh Sunnah 2/89.